Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oliver Hasan Padmanegara, merupakan dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada prodi S1 Manajemen yaitu mata kuliah Financial Technology. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah konsentrasi manajemen keuangan yang dilakukan secara e-learning atau online dan memiliki bobot sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip dari financial technology dan juga mempelajari ikhtisar perubahan kritis dalam teknologi dan keuangan karena transformasi digital yang begitu cepat. Mata kuliah ini juga meneliti sifat dari perubahan digital dalam 3 bagian yang berbeda, namun tetap terintegrasi. Pertama, perkembangan dan cakupan global fintech, kemudian tantangan kontemporer dan potensial yang timbul dari transformasi fintech, dan yang ketiga, peluang dan implikasi masa depan terkait ekspansi financial technology atau fintech. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Financial Technology yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami perkembangan fintech yang terbaru dan menganalisis dampaknya terhadap industri jasa keuangan. Kemudian, mahasiswa mampu memahami pemetaan tantangan dan peluang industri fintech. Kemudian, mahasiswa mampu memahami pertumbuhan fintech secara global. Kemudian, mahasiswa mampu memahami risiko pada industri fintech. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami regulasi fintech di Indonesia dan juga di Amerika Serikat. Adapun materi yang akan disampaikan selama 14 kali pertemuan dalam satu semester yaitu pengantar Financial Technology, tema fintech pada industri 4.0, memetakan industri fintech, tantangan dan peluang industri fintech, pertumbuhan fintech skala global dan juga syariah, risiko fintech, pengendalian financial technology atau fintech, perkembangan dan implikasi munculnya fintech, model bisnis fintech dan juga risikonya, regulasi fintech di Indonesia, regulasi financial technology di Amerika Serikat, studi komparasi, studi kegagalan, dan yang terakhir blockchain sebagai perkembangan dari financial technology. Adapun teknik yang saya gunakan setiap perkuliahan yaitu menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, yaitu delivery, adalah suatu metode yang saya gunakan dalam menyampaikan materi, di mana penyampaian materi yang saya berikan dalam bentuk ceramah, slide presentasi, dan juga memberikan penjelasan lebih lanjut dengan menggunakan studi kasus atau use cases financial technology. Kemudian pada awal perkuliahan, saya selalu memberikan bahan ajar dan juga referensi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran agar mahasiswa selalu dapat mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang akan disampaikan di dalam setiap pertemuan. Kemudian teknik yang kedua yaitu interaction. Hal ini berkaitan dengan keterlibatan aktif mahasiswa di dalam kelas. Saya selalu melibatkan mahasiswa dalam diskusi di kelas terkait topik atau materi yang sedang dibahas. Misalnya, meminta pendapat mahasiswa tentang bagaimana peranan teknologi blockchain dalam transformasi sistem keuangan, atau membentuk kelompok. Kemudian saya berikan studi kasus agar mahasiswa bisa saling berdiskusi dan berpendapat terkait implementasi blockchain di berbagai sektor keuangan seperti cryptocurrency, smart contracts, atau decentralized finance. Setelah itu, hasil dari diskusi akan dipresentasikan oleh mahasiswa di depan kelas agar mahasiswa dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran menjadi dua arah dan mahasiswa dapat berpikir secara kritis mengenai perkembangan teknologi blockchain dan dampaknya terhadap industri keuangan saat ini. Selain itu, saya juga selalu membuat WhatsApp group untuk memudahkan komunikasi dengan mahasiswa apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau kendala di dalam perkuliahan, termasuk misalnya sharing artikel terbaru tentang perkembangan blockchain dan juga financial technology yang relevan dengan materi pembelajaran. Teknik yang ketiga yaitu assessment, merupakan proses evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang sudah diberikan. Dalam mata kuliah fintech, saya memberikan bobot penilaiannya. Yang pertama untuk kehadiran 10%, kemudian tugas dan kuis 30%,
Kemudian ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir semester juga di 30%. Berikut ini adalah video proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap maya atau sinkronus pada mata kuliah Financial Technology. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang blockchain-nya ya, tentang teknologi blockchain-nya. Jadi, blockchain itu memiliki key karakteristik atau karakteristik utama. Yang pertama adalah nodes-nya, orangnya, orang yang punya kriptonya, gitu ya. Kalau dalam konteks kripto ya ini ya. Dalam konteks cryptocurrency, nodes ini adalah orangnya, orang yang punya cryptocurrency. Kemudian berikutnya, setiap cryptocurrency, setiap perpindahan cryptocurrency itu ada prince, ada istilahnya ID. Setiap perpindahan itu pasti ada hash value. Hash value ini adalah terdiri dari angka dan huruf random, gitu ya. Kemudian tentunya ada data, data yang tercatat, berapa jumlah kriptonya yang dipindahkan, gitu. Oke, jadi secara sederhana setiap perpindahan mata uang atau setiap perpindahan data itu tercatat di blockchain ini ya. Sebentar, saya biar lebih mudah. Saya coba gambarkan, mudah-mudahan sih cukup jelas ya. Oke, jadi gini, em, kita bicara cryptocurrency ya. Di dalam cryptocurrency itu pasti ada yang namanya tadi data atau informasi, gitu kan? Kemudian data ini memiliki yang disebut dengan hash value atau ID itu sendiri. Kemudian ketika misalnya ada perpindahan data, maka data ini disimpan dalam suatu blok. Jadi gitu ya, di dalam data ini ada hash value. Kemudian ketika ada muncul lagi perpindahan data baru misalnya, ada perpindahan data baru, maka data ini akan masuk lagi ke dalam suatu blok yang sama, data lagi. Terus seperti itu datanya akan ditumpuk, dan setiap data ini memiliki hash value, ditumpuk secara terus-menerus sampai dengan bloknya itu penuh, dan di sini menjadi suatu blok. Nah, setiap blok itu juga memiliki yang disebut dengan tadi hash value. Nah, ketika muncul blok baru, di mana di dalam blok itu juga ada terisi dari berbagai data, di sini data, kemudian di sini data lagi, kemudian di sini data lagi. Setiap data juga di sini memiliki hash value. Blok ini memiliki yang pertama hash value dari blok sebelumnya. Jadi hash value yang ini. Dan blok yang ini, blok number 2 ini, blok nomor 2 ini akan juga memiliki hash value sendiri. Kemudian ketika muncul lagi blok baru, di mana di dalamnya juga di sini ada data, blok yang 3 ini memiliki hash value dari blok yang sebelumnya, printed ya di dalam bloknya, jadi ini embedded di dalam bloknya, dan dia juga memiliki hash value. Oleh karenanya, ini disebut dengan blockchain. Karena setiap blok itu memiliki keterkaitan satu sama lain.
Jadi kalau misalnya terjadi kehilangan cryptocurrency, maka kita sebagai owner atau orang yang memiliki cryptocurrency di dalam ekosistem Bitcoin misalnya, kita bisa melacak. Kenapa? Karena setiap bloknya itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Oleh karenanya disebutlah namanya ini blockchain. Gitu. Ini konteks di dalam cryptocurrency. Dan ini underlying teknologi atau underlying principle dari blockchain. Oke, saya lanjut lagi ke sini. Oke, tadi ya, blockchain itu memiliki karakteristik utamanya adalah nodes, kita orangnya. Kemudian setiap data di dalam blockchain itu memiliki informasi, datanya dipindahkan dari siapa ke mana, kemudian jumlah cryptocurrency-nya berapa misalnya. Kemudian setiap data memiliki hash value dan setiap blok itu juga memiliki hash value. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Setiap blok memiliki hash value blok sebelumnya dan blok berikutnya pun memiliki hash value blok yang sebelumnya. Sehingga ini sangat amat sulit sekali untuk bisa ditemper atau untuk bisa dimanipulasi, itu sangat sulit sekali. Karena setiap blok memiliki angka random yang disebut tadi hash value dan memiliki hash value dari blok yang sebelumnya. Sangat sulit sekali untuk dimanipulasi. Oke, saya harapannya gambar saya tadi cukup jelas, tapi kalau misalnya tidak jelas, ini ada sedikit video untuk mengulang penjelasan saya barusan berkaitan dengan eh, karakteristik dari blockchain itu sebetulnya seperti apa. Blockchains are incredibly popular nowadays. But what is a blockchain? How do they work? What problems do they solve? And how can they be used? Like the name indicates, a blockchain is a chain of blocks that contains information. This technique was originally described in 1991 by a group of researchers and was originally intended to timestamp digital documents so that it's not possible to backdate them or to tamper with them, almost like a notary. However, it went by mostly unused until it was adapted by Satoshi Nakamoto in 2009 to create the digital cryptocurrency Bitcoin. Now, a blockchain is a distributed ledger that is completely open to anyone. They have an interesting property. Once some data has been recorded inside a blockchain, it becomes very difficult to change it. So, how does that work? Well, let's take a closer look at a block. Each block contains some data, the hash of the block, and the hash of the previous block. The data that is stored inside a block depends on the type of blockchain. The Bitcoin blockchain, for example, stores the details about a transaction in here, such as the sender, receiver, and the amount of coins. A block also has a hash. You can compare a hash to a fingerprint. It identifies a block and all of its contents, and it's always unique, just as a fingerprint. Once a block is created, its hash is being calculated. Changing something inside the block will cause the hash to change. Oke, berikutnya use cases. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penggunaan blockchain yang sudah dilakukan di berbagai negara. Contoh yang pertama adalah Walmart. Jadi Walmart ini dulu melakukan 500.000 pengiriman setiap tahun dengan menggunakan eh, armadanya mereka sendiri dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian, ketika misalnya perusahaan seperti Walmart ini melakukan pengiriman barang, pasti akan ada data kan? Data di mana armadanya itu berhenti, kemudian isi bensin, kemudian data temperatur kalau misalnya yang dikirimkannya itu adalah misalnya frozen goods atau barang-barang frozen, itu pasti harus ada temperatur tertentu kan di dalam setiap data. Dan data-data ini disimpan di dalam invoice. Nah, setiap
data points ini harus dilakukan rekonsiliasi. Apalagi kalau misalnya mereka menggunakan pihak ketiga. Mereka menggunakan vendor untuk pengiriman barang. Nah, karena vendor dan Walmart itu memiliki sistem informasi yang berbeda, maka data discrepancies atau perbedaan data itu sering terjadi. Dikarenakan itu, karena dikarenakan ini multiple information systems antara Walmart dan juga carriers yang tidak bisa berbicara satu sama lain setiap sistem informasinya. Oleh karenanya sering terjadi data discrepancies. Kemudian Walmart menggunakan blockchain dengan format atau ya dengan format permission blockchain. Setelah menggunakan blockchain ini, dari yang awalnya terjadi 70% data discrepancies atau perbedaan data, setelah adanya blockchain, setelah menggunakan blockchain, data discrepancies turun hingga menjadi 1% saja. Gitu. Jadi di dalam ekosistem blockchain yang digunakan oleh Walmart ini ada beberapa nodes yang tergabung di dalamnya. Misalnya di sini adalah Walmartnya sendiri, kemudian yang di bawahnya ini adalah vendornya atau suppliernya, supplier misalnya sayuran atau makanan. Kemudian ada vendor armadanya, kemudian ada vendor lainnya, misalnya vendor-vendor untuk consumer goods lainnya, dan vendor-vendor lainnya itu tergabung di dalam ekosistem blockchain Walmart ini. Sehingga data discrepancies-nya itu turun menjadi 1%. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa sekalian tentang materi yang saya sampaikan hari ini. Izin bertanya, Bapak, Ya, boleh. apakah sebelumnya suara saya terdengar? Gimana, gimana? Bisa diulang, Mbak? Izin bertanya, ini suaranya terdengar belum ya, Pak? Ada. Oh, ada ya. Mau bertanya, apakah blockchain itu dapat digunakan dalam konteks rantai pasok, misalnya perikanan atau peternakan, Bapak? Oke, oke, thank you, Rizka ya. Oke, saya coba gambarkan sedikit ya untuk aplikasi dari blockchain ini ke sektor lain. Selain tadi yang sudah disebutkan dalam use cases, yaitu untuk Polmark dan juga eh, Central Bank Digital Currency ya. Oke, Oke, aplikasi blockchain dalam rantai pasok ya, dalam rantai pasok misalnya untuk peternakan, let's say peternakan. Jadi kalau peternakan itu kan banyak pihak-pihak ya di dalam supply chain-nya, di dalam rantai pasoknya itu ada misalnya peternaknya, di sini ada peternak, di sini peternak sebagai nodes-nya, kemudian ada butcher ya, yang tukang potongnya, butcher, kemudian ada manufaktur, perusahaan yang mengolah daging atau menyimpan frozen meat-nya, gitu kan. Dan terakhir misalnya ada konsumen di sini. Ini gambaran sederhana dari rantai pasok untuk peternakan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan sistem ini perkembangan yang terakhir saya pernah baca, kalau misalnya kita menggunakan sistem konvensional atau tradisional, konsumen itu tidak akan mengetahui dagingnya itu dia dapatnya dari mana. Misalnya dari manufaktur, sorry ini satu notes lagi, misalnya di sini adalah retail, supermarketnya misalnya. Konsumen kan beli barangnya ke retail kan, beli dagingnya itu ke retail, bukan ke manufaktur di sini. Nah, ketika misalnya konsumen beli barang, beli daging, konsumen itu tidak bisa mengetahui dagingnya ini asalnya dari mana, datangnya itu dari mana, gitu. Nah, kalau misalnya
Kalau misalnya menggunakan mekanisme blockchain, maka peternak itu mengirimkan hasil ternaknya kepada butcher, kemudian butcher melakukan pemotongan daging, kemudian manufaktur mengirimkan dagingnya ke retail, dari retail konsumen bisa menerima daging. Alurnya kan kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya menggunakan blockchain, setiap ada pengiriman ke manufaktur atau ke butcher atau kemanapun itu, data ini bisa diterima oleh setiap orang-orang yang ada di dalam nodes-nya. Gitu. Ketika manufaktur mengirimkan barang ke retail, data ini bisa diketahui oleh konsumen. Bagaimana caranya? Tadi, dengan blockchain, setiap nodes yang tergabung di dalam ekosistem blockchain, itu pasti kan akan mengetahui perpindahan data. Nah, kalau misalnya kita bicara konsumen, bagaimana konsumen bisa mengetahui walaupun konsumen itu tidak tergabung di dalam ekosistem blockchain? Ini bisa diutilisasi dengan menggunakan Internet of Things. Setiap data itu bisa masuk datanya ke dalam Internet of Things. Dengan penggunaan atau utilisasi dari Internet of Things ini, konsumen bisa menerima data, misalnya data eh, misal daging sapi. Konsumen itu bisa mengetahui sapinya itu sapi umur berapa pada saat dikirimkan kepada butcher, kemudian eh, disimpannya di dalam temperaturnya berapa derajat Celcius, disimpan di manufakturnya, kalau misalnya ini adalah frozen meat, gitu. Jadi, eh, penggunaan aplikasi blockchain, jika dikombinasikan dengan IoT atau Internet of Things ini, sangat beneficial untuk konsumen. Apalagi sekarang kita sedang bicara sustainability ya. Gitu. Jadi dengan penggunaan blockchain dan IoT, konsumen itu bisa mengetahui em, sustainability dari daging yang diterima oleh konsumen. Hal ini tidak terjadi hanya di peternakan, tapi juga terjadi sebetulnya sudah terjadi di Indonesia. Jadi ketika nelayan kita itu menangkap ikan, kemudian ikannya itu di-tag dengan menggunakan Internet of Things ini, konsumen, misalnya konsumen di Eropa, misalnya konsumen di Eropa itu bisa mengetahui daging ikannya itu datang dari Indonesia, Indonesianya sebelah mana. Ini sudah terjadi, sudah dilakukan. Sayangnya memang dilakukannya memang masih bukan oleh orang Indonesia, tapi nelayan kita sudah dilibatkan. Gitu. Jadi penggunaan blockchain ini tidak terbatas sebetulnya hanya dalam sektor keuangan, tapi juga bisa digunakan di dalam sektor-sektor lainnya, sehingga eh, bisa widely use untuk blockchain ini. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Oke, yang tadi penjelasan saya cukup jelas kah, Rizka? Sudah sangat cukup jelas, Bapak. Terima kasih banyak. Oke. Oke, dan yang lain?